Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik itu nikmat ibadah, nikmat sehat, nikmat bernafas, nikmat dan berbagai nikmat lainnya yang begitu banyaknya. Nah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, junjungan Nabi kita, Rasul kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa cahaya petunjuk kepada seluruh umat manusia. Nah, sebelum saya memulai, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dari kelompok 12, nama saya Nisrina Mufidah, dengan NPM 411821092444. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 2, kelas paralel 2. Nah, jadi di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang ibadah haji dan umroh. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang ibadah haji terlebih dahulu. Nah, apa sih haji itu? Apa sih ibadah haji itu? Nah, ibadah haji ini merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat istimewa bagi seluruh umat Islam di dunia, yang dimana kita melaksanakannya itu dengan berkunjung ke tanah suci yaitu Makkatul Mukarramah, dan dengan melaksanakan serangkaian ibadah hajinya, yaitu yang sudah ditentukan seperti wukuf di Arafah, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, dan serangkaian amal-amalan lainnya gitu. Dan ibadah haji ini hanya bisa dilaksanakan pada waktu tertentu, yaitu pada bulan Zulhijjah pada setiap tahunnya. Nah, ibadah haji ini juga bukan hanya melakukan suatu perjalanan fisik atau hanya membawa lahiriah kita ke tempat tersebut, ke tempat Mekah, ke tempat suci kita, ke tempat suci, ke Makkah. Nah, tapi juga dengan kita tuh membawa niat, harapan dan doa. Dan di ibadah haji ini tidak memandang latar belakang seseorang, status sosial maupun warna kulit gitu. Dan di sini juga ibadah haji ini juga kita tuh hanya memakai satu pakaian, yaitu pakaian ihram, yang dimana juga dilambangkan sebagai simbol persamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga ibadah haji juga mengajarkan tentang kesabaran, keikhlasan, pengorbanan, dan juga bisa mempererat persaudaraan antara seluruh umat Islam di belahan dunia. Gitu. Dan ibadah haji ini merupakan ibadah yang cukup berat bagi orang yang tidak mampu melaksanakannya. Maka dari itu, ibadah haji ini hanya diwajibkan bagi orang yang mampu, yaitu mampu secara fisik, finansial, maupun keamanan. Dan maka dari itu juga ibadah haji ini bagi bagi umat Islam, bagi seseorang umat Islam, dimana dia bisa merasakan ibadah haji itu juga merupakan jadi kayak merasa syukur, kita tuh sangat-sangat bersyukur, dan juga ya sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana akhirnya kita tuh bisa berjemaah haji, seorang Islam bisa berkunjung ke tempat suci yang mana diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga merupakan tempat lahir Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ibadah haji, jenis pelaksanaan ibadah haji. Nah, di sini ada hadis. Hadis ini didasarkan pada peristiwa Haji Wada yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dia bercerita, "Kharajna ma'an Nabi amal hajjah wa amal hajjatul wada, wa minna man ahalla bi umrah, wa minna man ahalla bi hajjin wa umrah, wa minna man ahalla bi hajj, wa halla Rasulullah bil hajj fa amma man ahalla bi umrah,
wahalla wa amma man ahalla bihajjin aw jama'al haji wal umrah falam yahallu hatta kana yauman nahar, muttafaqun alaih. Yang artinya kami keluar bersama Rasulullah pada tahun Haji Wada. Di antara kami ada yang berihram untuk umroh, ada yang berihram untuk haji dan umroh, dan ada yang berihram untuk haji saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berihram untuk haji. Bagi yang berihram untuk umroh, maka mereka boleh tahalul setelah itu. Siapa yang bertahalul untuk haji atau menggabungkan antara haji dan umroh, maka tidaklah tahalul kecuali pada hari nahar, yaitu tepatnya pada Idul Adha tanggal 10 bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis yang saya tadi sebutkan, saya bacakan, ibadah haji ini dibedakan menjadi 3. Jadi menjadi 3, yaitu ada haji ifrad, haji qiron, dan haji tamattu. Nah, pertama ada haji ifrad. Nah, apa sih haji ifrad itu? Haji ifrad itu merupakan salah satu merupakan jenis pelaksanaan ibadah haji yang dimana, dan juga merupakan jenis pelaksanaan ibadah haji yang paling sederhana, yang dimana jemaah itu hanya melaksanakan satu ibadah, yaitu ibadah haji, tanpa menggabungkannya, tanpa menggabungkannya dengan umroh. Jadi jemaah hanya berihram atau berniat untuk haji saja, ibadah haji saja, seperti itu. Nah, dan di sini yang berarti maksudnya jemaah haji ifrad ini hanya memusatkan seluruh fokus dan energinya itu pada serangkaian ibadah haji. Salah satunya serangkaian ibadah haji ifrad saja, ibadah haji saja ya, gitu, seperti itu. Nah, juga haji ifrad ini memiliki keistimewaan yang dimana jemaah itu tidak perlu membayar dam, seperti itu. Nah, maka dan haji ifrad ini juga merupakan jenis pelaksanaan ibadah haji pilihan para jemaah yang ingin melaksanakan ibadah secara sederhana dan juga tidak tanpa adanya tambahan kewajiban, seperti itu. Nah, yang kedua ada haji qiron. Haji qiron itu adalah merupakan jenis pelaksanaan ibadah haji yang dimana jemaah haji itu melaksanakan ibadah haji dan umroh dalam satunya dan satu pelaksanaan. Ya, maksudnya jadi jemaah itu berniat untuk melakukan haji dan umroh secara bersamaan ketika sampai di mikot, dan melaksanakan rangkaian ibadah haji dan umroh tersebut tanpa keluar dalam keadaan ihram, gitu. Nah, di sini juga ada, jadi setibanya di Mekah itu jemaah itu melakukan tawaf kudum. Apa sih tawaf kudum itu? Jadi tawaf kudum itu merupakan tawaf yang dilakukan pada awal kedatangan di Mekah, seperti itu. Nah, setelah tawaf kudum di sini diikuti dengan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, dan juga setelah melakukan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, jemaah itu melaksanakan sa'i ya, antara Bukit Safa dan Marwah dan selanjutnya, dan lainnya serangkaian haji qiron lainnya. Dan juga di haji qiron ini jemaah itu tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang dilarang, yang diharamkan saat ihram, hingga datang masa tahalulnya pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, sini juga jemaah haji qiron ini wajib membayar dam, bisa berupa menyembelih hewan kurban seperti kambing atau sepertujuh sapi atau unta. Dan membayar damnya itu pada tanggal 10 Zulhijjah atau di hari tasyrik sebagai bentuk kompensasi, seperti itu. Nah, yang ketiga ada haji tamattu. Apa sih haji tamattu itu? Nah, haji tamattu itu merupakan jenis pelaksanaan ibadah haji yang dimulai dengan melakukan umroh terlebih dahulu. Jadi jemaah itu mengambil ihram untuk umroh, dan sebelum kemudian melepaskannya di Mekah. Nah, jadi dan setelah selesai umroh ini, jemaah itu menunggu waktu ibadah haji tiba. Nah, setelah waktu haji tiba,
jemaah kemudian mengambil ihram lagi untuk ibadah haji seperti itu. Nah, dan haji tamattu ini ada beberapa syarat, yaitu tidak termasuk penduduk Masjidil Haram, mendahulukan umroh sebelum haji, dan melaksanakan umroh pada bulan-bulan haji. Gitu. Nah, jika semua syarat haji tamattu ini terpenuhi, maka jemaah itu harus membayar dam, bisa dengan memotong menyembelih seekor kambing ataupun unta sebagai kompensasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum haji. Nah, haji ini adalah ibadah yang memiliki hukum wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Nah, hukum ini adalah salah satu dari rukun Islam yang dimana harus dipenuhi oleh setiap individu muslim gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji ini, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Surah Quran surat Ali Imran ayat 97. Dan juga ada hadis yang mana hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan pentingnya haji. Begitu. Bunyal Islam ala khamsin, al-iman billah wa rasulih wa salatil khams wa saumi ramadan wa ada zakah wa hajjil bait. Yang artinya Islam itu dibangun atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya, mendirikan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari ayat dan hadis yang saya bacakan tadi, ayat Al-Quran dan hadis yang saya bacakan tadi, maka jelas bahwa ini menunjukkan bahwa haji itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh umat muslim bagi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti yang nanti saya akan jelaskan syarat-syaratnya. Nah, jadi di sini tuh dimana wajib bagi orang yang telah mampu secara finansial, fisik, mental, dan lain-lainnya, mungkin keamanan juga. Nah, di sini juga haji ini juga merupakan sebuah integral dari ajaran Islam gitu, dari sebuah ajaran Islam. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya. Syarat-syarat wajib haji. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, istihoha. Nah, jadi syarat yang pertama ini adalah beragama Muslim. Jadi untuk orang yang pergi haji atau umroh itu harus beragama Muslim, tidak boleh beragama Kristen, Katolik, Hindu ataupun Buddha. Terus yang kedua, balik. Balik di sini yang dimaksud adalah seseorang yang sudah mengalami menstruasi atau mimpi basah, ya. Karena kan itu bisa dikatakan dari segi pola pikir itu sudah matang lah kalau orang sudah balik itu. Terus yang ketiga, berakal sehat. Nah, berakal sehat ini, yang dimaksud dari berakal sehat ini, orang yang berangkat pergi haji itu tidak mengalami kegilaan atau gangguan jiwa. Karena kan ngeri juga ya kalau misalkan ada seseorang yang ingin berangkat pergi haji tapi bisa dikatakan gila atau akalnya tidak sehat gitu. Yang keempat adalah merdeka. Merdeka yang diartikan di sini bukan berarti
merdeka seperti pada zaman penjajahan ya, tapi merdeka yang dimaksud ini adalah orang yang terbebas dari hukuman ataupun ataupun orang yang sudah keluar dari penjara. Terus yang kelima, istihohah atau mampu baik dari segi fisik, finansial ataupun mental. Nah, orang yang segi finansialnya sudah mampu untuk beribadah haji, lebih baik itu langsung menunaikan ibadah haji. Karena kalau tidak melaksanakan ibadah haji, jatuhnya dosa gitu. Terus selanjutnya ada rukun haji. Rukun haji yang pertama adalah ihram, wukuf, tawaf ifadah, syai dan tahlul. Syai, tahlul dan yang terakhir tertib. Nah, yang pertama itu ada ihram. Ihram itu adalah pakaian yang digunakan untuk orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh yang tidak ada jahitan. Jadi bentuk kainnya tuh warna putih, kayak selembar kain doang, tidak ada jahitan ataupun aksesoris lainnya, gitu dinamakan ihram. Kemudian ada wukuf. Wukuf berarti wukuf itu artinya berdiri di padang Arafah mulai dari tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf di padang Arafah wukuf adalah berdiri di padang Arafah dari mulai wukufnya itu tanggal 9 Zulhijjah, dari matahari terbit hingga matahari terbenam. Dan jemaah haji itu memperbanyak doa-doa dan salawat-salawat untuk memohon ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini jadi tawaf ifadah artinya orang yang mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Jadi setelah wukuf, jemaah haji ini memutari Ka'bah sebanyak 7 kali. Terus kemudian ada syai. Kemudian ada syai. Syai adalah bolak-balik dari Bukit Marwah ke Bukit Arafah. Bolak-balik dengan berjalan kaki dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Setelah itu biasanya syai itu dilakukan pada saat setelah tawaf. Kemudian ada tahlul. Tahlul ialah sunnah yang dilakukan pada saat haji dan atau umroh, itu memotong atau menggunting sedikit rambut gitu. Dan walaupun dia hanya sunnah, tapi dianjurkan seperti itu untuk menandakan bahwa seseorang itu sudah melaksanakan haji gitu. Dan selanjutnya ada tertib. Tertib yang dimaksud sini adalah menjalankan semua rangkaian ibadah haji tanpa terlewat satu pun, baik itu dari tawaf, syai, tahlul, wukuf, dan lain-lainnya. Kemudian ada tata cara melakukan ibadah haji dan umroh. Yang pertama melakukan ihram, kedua melakukan wukuf di padang Arafah, yang ketiga menginap di Musdalifah, yang keempat melempar jumrah di Aqobah tanggal 10 Zulhijjah.
Yang kelima, menyembelih hewan kurban atau nahar. Yang keenam, memotong rambut atau tahlul awal. Yang ketujuh, melakukan tawaf ifadah. Yang kedelapan, melaksanakan sya'i di Bukit Syafa dan Marwah. Yang kesembilan, ada tahlul akhir. Yang 10, bermalam di mabit di Mina. Yang ke-11, melempar 3 jumrah. Yang ke-12, melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Yang pertama ini adalah melakukan ihram. Nah, melakukan ihram ini merupakan jemaah yang ingin berangkat haji. Ia harus melakukan beberapa persiapan dan niat sebelum melaksanakan ibadah haji atau berangkat ke Mekah. Kemudian ada wukuf. Wukuf apa tawaf sih? Nah, kemudian ada wukuf di Padang Arafah. Wukuf di Padang Arafah ini ialah berdiri di Padang Arafah mulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Wukuf ini sebagai simbol-simbol pengampunan dosa-dosa yang sudah dilakukan selama jamaah ini hidup. Kemudian ada menginap di Musdalifah. Setelah melakukan wukuf di Padang Arafah, biasanya jemaah haji ini balik ke Musdalifah untuk bermalam, untuk menginap atau bermalam, dan kemudian melakukan sholat maghrib dan isya secara jamak di mabit. Kemudian ada melempar jumroh di Aqobah. Nah, melempar jumroh ini merupakan salah satu ritual untuk pengusir setan selama menjalankan ibadah haji. Kan karena dalam ibadah haji itu pasti ada saja halangan atau rintangan. Jadi menurut berita yang saya lihat di televisi, jemaah haji atau umroh itu melemparkan 3 jumroh atau batu apa sih, saya juga kurang paham, melempar batu gitu ke sebuah dinding besar, gunanya untuk mengusir setan selama melaksanakan ibadah haji. Nah, kemudian ada menyembelih hewan kurban atau nahar. Nah, bagi haji tamatu dan haji qiron, menyembelih hewan kurban itu hukumnya wajib ya. Bisa dilakukan sendiri ataupun diwakilkan. Nah, jenis hewan kurban yang bisa dipotong ini ialah kambing, sapi, atau unta gitu. Nah, jika seorang ingin melakukan menyembelih hewan atau nahar, bisa juga dilaksanakan setelah balik dari Mekah, atau bisa diwakilkan oleh orang yang berada di tanah kelahiran atau tanah mereka berasal gitu. Kemudian ada melakukan tawaf ifadah. Nah, setelah melakukan lempar jumroh, biasanya melakukan tawaf ifadah, yaitu memutari Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf ifadah ini merupakan salah satu rukun haji yang wajib dilaksanakan oleh jamaah haji ataupun umroh. Kemudian ada melakukan sya'i di Bukit Safa dan Marwah. Nah, sya'i ini bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali dengan menggunakan dengan cara berjalan kaki. Nah, melakukan sya'i di Safa dan Marwah ini bertujuan
sebagai menggambarkan siapa sih? Menggambarkan usaha Azar untuk mencari air untuk putranya Ismail alaihissalam. Kemudian melakukan tahlul akhir. Nah, tahlul akhir ini ialah memotong sedikit sehelai rambut untuk pria untuk menandakan bahwa jemaah haji ini sudah melakukan ibadah haji. Dan pada saat melaksanakan ibadah haji ini, untuk seorang suami dan istri itu tidak dibolehkan untuk berhubungan badan. Nah, kemudian ada bermalam di mabit, bermalam atau mabit di Mina. Nah, setelah melaksanakan tahlul, jemaah haji kembali ke Mina untuk bermalam atau beristirahat, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nindi. Nah, kemudian ada melempar 3 jumroh. Nah, 3 jumroh seperti yang saya jelaskan sebelumnya, melemparkan jumroh itu untuk mengusir roh-roh atau setan-setan yang mengganggu pada saat proses ibadah haji dan umroh itu dilaksanakan. Kemudian ada melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Nah, orang yang jemaah haji yang sudah melaksanakan ibadah haji, sebelum balik ke tanah masing-masing, tanah kelahiran masing-masing, melakukan berkumpul di Ka'bah sebelum kembali ke tanah kelahiran masing-masing, seperti itu. Kemudian tadi kan kita sudah menjelaskan tentang syarat-syarat wajib haji, rukun haji, dan sebagainya. Kemudian kita akan menjelaskan pengertian umroh. Umroh adalah ibadah yang dilakukan dengan mengunjungi Ka'bah di Mekah untuk melaksanakan serangkaian amalan, yaitu ihram, tawaf, sya'i, dan tahlul dengan tata cara tertentu. Umroh sering disebut sebagai haji kecil karena prosesnya mirip dengan haji namun lebih ringan dan dapat dilakukan kapan saja sepanjang tahun, tidak terbatas pada bulan Zulhijjah seperti haji. Nah, jadi untuk umroh ini dia tidak bisa dilaksanakan seperti haji. Haji kan pertama dari segi waktu, dia kan harus menunggu mungkin 5-10 tahun atau bisa lebih. Sedangkan kalau umroh ini hanya bisa dilakukan setiap bulan gitu, bisa dilakukan kapan saja lah intinya. Nah, kalau untuk masalah pahala haji dan umroh, pahala haji itu benar-benar di atasnya umroh, karena kan haji itu merupakan rukun Islam kelima ya, dan wajib jika seseorang yang sudah mampu, baik dari segi finansial, terus baik dari segi fisik ataupun mental, itu harus umat muslim itu melaksanakan ibadah haji seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Aku Viana Sakawirda akan menjelaskan bagian apa itu hukum umroh. Hukum umroh berbeda dengan haji yang memiliki hukum wajib. Umroh adalah ibadah yang disunahkan, artinya melaksanakan umroh. Umroh adalah suatu amalan yang sangat dianjurkan dan mendatangkannya banyaknya pahala, namun tidak diwajibkan. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Al-umratu illa al-umroh, kafaratun lima bainahum. Artinya, dari umroh ke umroh berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya. Hadis Bukhari dan Muslim.
Hadis ini menunjukkan bahwa umroh memiliki keutamaan tersendiri dalam menghapus dosa-dosanya yang dilakukan seseorang muslim. Meski umroh tidak diwajibkan melakukan, tetap sangat dianjurkan dan akan mendatangkannya banyaknya pahala. Dan syarat-syarat umrohnya adalah hal-hal yang dia harus dipenuhi seseorang sebelum ia sah diwajibkan melaksanakan umroh, dan itu terdiri dari 5. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, balik. Yang keempat, merdeka. Dan yang kelima ataupun yang terakhir, mampu atau istiqah. Rukun umroh adalah pokok yang harus dilakukan dalam pelaksanaan umroh. Jika salah satu dari rukun tidak dilakukan, maka umroh seseorang dianggap tidak sah. Berikut 5 rukun umroh. Yang pertama, ihram. Ihram adalah niat pakaian yang khususnya dikenakan saat memulai ibadah. Ibadah umroh, ihram dilakukan dari mikat, yaitu batas yang ditentukan baik berupa tempat atau lokasi. Yang kedua, tawaf. Tawaf merupakan ritual mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dalam umroh, tawaf dilakukan sebagai salah satu rukun umroh. Salah satu rukun utama tawaf ini dilakukan setelah memasuki Makkah dan sebelum melakukan sholat. Yang ketiga, sya'i. Sya'i adalah ritual berlari-lari kecil antara Bukit Syafah dan Marwah sebanyak 7 kali. Dan yang keempat, tahallud. Tahallud bagi pria menggundulkan rambut adalah sunnah dan sangat dianjurkan. Namun, memendekkan rambut juga diterima. Sedangkan untuk bagi wanita, memendekkan rambut lebih dianjurkan, yaitu memotong ujungnya saja, rambut sedikit saja sebagai simbol pembersihan dan penyempurnaan ibadah. Yang kelima dan yang terakhir, tertib. Semua rukun umroh harus dilakukan secara berurutan dan dalam urutan yang telah ditetapkan. Ditetapkan urutan ini adalah ihram, tawaf, sya'i, dan tahallud. Selanjutnya, tata cara melakukan ibadah umroh. Yang pertama, persiapan menuju mikat. Jamaah secara bersamaan menuju mikat. Mikat adalah ketentuan waktu dan tempat yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk melaksanakan haji dan umroh. Ini adalah tempat dimulainya berihram dan niat umroh. Yang kedua, memakai pakaian ihram. Tata cara umroh kedua adalah memakai pakaian ihram. Untuk laki-laki, pakaian ihram berupa 2 helai kain, 2 helai kain putih, dan salah satunya digunakan sebagai sarung. Untuk wanita, tetap memperbolehkan menggunakan pakaian apapun dengan syarat tidak menunjukkan perhiasan sekaligus menghindarinya menyerupai laki-laki. Untuk yang ketiga, berihram. Berihram dinukil dari buku petunjuk Martis Manasyi Haji dan Umroh karya Abu Abdillah. Tata cara umroh selanjutnya adalah melakukan ihram sambil mengucapkan labbaik Allahumma rata. Terjemahnya dipenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umroh. Tidak ada sholat khusus ketika melakukan ihram apabila mendapati waktu sholat fardu sebelum berihram, maka lebih baik melakukan sholat dahulu.
Yang keempat, mengucapkan talbiyah sampai melihat Ka'bah. Setelah berihram, jamaah membaca talbiyah berulang-ulang kali seperti ini bacanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Inna hamna wa ni'matah laka wal la syarikalah. Dan untuk yang kelima, memasuki Masjidil Haram. Memasuki Masjidil Haram dengan kaki kanan membaca doa masuk masjid dan tetap dalam keadaan ihram serta hati yang khusyuk. Yang keenam, menuju Hajar Aswad. Setelah masuk jamaah mendekati Hajar Aswad, menghadapnya dan mengucapkan Allahu Akbar atau Bismillah. Bismillah Allahu Akbar. Jika mungkinkah sentuh dan cium Hajar Aswad, jika tidak bisa cukup memberi isyarat dengan tata cara dengan jika tidak mungkin sentuh dan cium Hajar Aswad, jika tidak bisa cukup mengisyaratkan dengan tangan kanan tanpa mencium tangan. Yang ketujuh, tawaf 7 kali putaran. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Berlawanan arah jarum jam pada 3 putaran. Pertama, laki-laki disunahkan berlari-lari kecil, dan untuk 4 putaran berikutnya berjalan biasa. Selama tawaf tidak ada bacaan khusus. Jamaah dapat membaca doa, zikir, atau ayat-ayat suci Al-Quran sesuai keinginannya. Setelah selesai disunahkan, sholat sunnah 2 rakaat. Ini belakangan Makkah. Setelah disunahkan 2 rakaat di belakang Mekah, makam Ibrahim, diminum air zam-zam serta menyiramkannya ke kepala. Sya'i antara Syafah dan Marwah. Sya'i adalah berjalan atau berlari-lari kecil dari Bukit Syafah ke Marwah sebanyak 7 kali. Di puncak Syafah menghadap Ka'bah, bertakbir, membaca doa dan zikir. Untuk laki-laki disunahkan berlari kecil di antara 2 tanda lampu hijau, dan untuk perempuan berjalan biasa. Setiap kali sampai di Safa atau Marwah, ulangi doa dan zikir sesuai sunnah. Yang ke-9, tahallul, atau bisa disebut mencukur atau memotong rambut. Setelah sya'i, jamaah melakukan tahallul, yaitu mencukur rambut sebagai tanda keluar dari ihram. Laki-laki dianjurkan menggundul seluruh kepala, juga memendekkan rambut. Dan untuk perempuan cukup memotong rambut sepanjang 1 ruas jari. Setelah tahallul, seluruh larangan ihram jadi gugur dan ibadah umroh pun selesai. Oke, demikian dari penjelasan saya. Selanjutnya ada soal-soal pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa itu haji tamatu, ifron, dan kiron? Nah, haji tamatu itu haji bisa dikatakan bersenang-senang. Dalam artian orang yang melaksanakan ibadah haji tamatu ini, dia melaksanakan umroh terlebih dahulu. Namun setelah melaksanakan umroh terlebih dahulu, dia keluar dari ihram dan tahlul atau memotong rambut. Terus kemudian ada haji ifrad, artinya itu memisahkan, atau orang yang melaksanakan ibadah haji tanpa umroh dan ihram atau berniat haji dari mikat. Nah, kemudian ada haji kiron.
Haji qiron ini ialah melaksanakan haji dan umroh secara bersamaan atau sekaligus dari mikat dan satu ihram atau satu niat gitu. Jadi dari mikat ini si orang yang melaksanakan haji qiron ini sudah berniat untuk haji dan umroh. Dan untuk haji qiron itu kewajibannya ialah membayar dam atau sembelih hadyu. Nah, kalau haji ifrad ini tidak diwajibkan membayar dam karena tidak ada penyembelihan hadyu kecuali melanggar ihram. Dan haji tamatu juga kewajibannya sama seperti dengan haji qiron, yaitu membayar dam atau sembelih hadyu kecuali bagi orang yang tidak mampu. Kemudian, apakah umroh bisa menggantikan haji dan apa hukumnya? Nah, umroh ini tidak bisa digantikan umroh ini tidak bisa digantikan oleh haji karena haji ini kan menurut agama Islam itu wajib dan ada di dalam rukun Islam yang kelima. Jadi ibadah haji ini tidak dapat digantikan oleh umroh. Walaupun seseorang sudah melakukan umroh berkali-kali, dia tidak bisa dikatakan telah pergi haji karena umroh itu hanya sunnah muakkodah. Kemudian apa hukumnya dan konsekuensi jika seseorang yang menganggap umroh itu adalah pergi haji. Nah, jika seseorang mampu berhaji dan menunda-nunda tanpa uzur, maka ia berdosa. Jadi sebaiknya kalau misalkan mampulah baik dari segi fisik, finansial ataupun mental dan lain-lain, itu menurut pendapat saya itu berpergi haji karena kan haji ini harus menunggu beberapa puluh tahun untuk melaksanakan ibadah haji. Sedangkan umroh itu bisa dilakukan kapan saja. Nah, kemudian apakah boleh kalau sudah berhaji dipanggil ibu atau pak haji? Nah, menurut perspektif fikih boleh secara Islam dipanggil haji. Namun orang yang sudah berhaji tersebut tidak boleh sombong atau kayak misalkan, oh ini saya sudah pergi haji nih, jadi kalian harus memanggil saya itu ibu haji atau pak haji karena gelar haji tersebut itu bisa dikatakan riya atau istilahnya itu cuma memamerkan gitu. Karena kan banyak banget ya di Indonesia ini yang orang pergi haji itu hanya untuk mendapat gelar haji. Dan saya pernah melihat di beberapa berita di TV bahwa di Arab itu tidak ada sebutan haji. Di Arab atau di mana gitu saya lupa. Tidak ada sebutan haji untuk orang yang sudah berpergi haji. Jadi misalkan kayak saya Nindya, tidak ada nama haji Nindya, hajah Nindya, cuma hanya sebatas nama Nindya doang. Dan menurut pendapat saya sih orang yang sudah melaksanakan haji itu dan dipanggil ibu haji atau pak haji itu hanya sebatas tradisi seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah pahala haji dan umroh sama? Jawabannya itu tidak sama karena haji ini merupakan rukun rukun Islam yang kelima. Dan sedangkan kalau umroh itu cuma sunnah. Untuk haji
pahalanya itu lebih besar daripada umroh. Tapi umroh ini tidak menggugurkan ibadah haji, dan pahalanya tidak setara dengan haji. Nah, dalam fikih pun ibadah haji juga merupakan ibadah tahunan besar. Sementara umroh bisa dilakukan kapan saja. Nah, secara fisik dan finansial, haji itu lebih berat dibandingkan dengan umroh. Jadi pahala haji itu lebih besar daripada umroh. Walaupun lebih besar, kalau misalkan pengen pergi haji nih, itu juga harus menggunakan uang yang halal, tidak boleh menggunakan uang yang haram gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya ini masih nyambung dengan pahala haji yang sudah dijelaskan sebelumnya. Apa hukumnya jika berhaji menggunakan uang haram? Bagaimana solusinya? Nah, jika seseorang melaksanakan haji dengan uang yang haram atau mungkin dengan cara mencuci uangnya, bahasanya itu dia ibadah hajinya tidak diterima, seperti itu. Dan berdosa sekali karena sudah menggunakan uang yang haram di dalam melaksanakan ibadah haji. Nah, solusinya itu, kalau orang yang ingin melaksanakan haji, lebih baik mengumpulkan uang dari beberapa tahun sebelumnya. Karena kan haji ini dia itu waktunya kan lama ya, untuk menunggu haji itu waktunya lama, mungkin bisa 10 atau 20 tahunan baru bisa berangkat haji. Jadi kalau pengen memang pergi haji dengan uang yang halal dan diterima oleh Allah, itu harus mengumpulkan sejak dini. Atau misalkan ada yang pengen berangkat haji di umur 30. Nah, si orang tersebut itu harus mengumpulkan dari umur 20. Takutnya slot buat hajinya itu 10 tahun kemudian atau 15 tahun kemudian. Terus selanjutnya, apakah umur 20 tahun bisa nyicil untuk biaya haji? Bisa banget. Ini masih nyambung dengan pertanyaan sebelumnya. Sebenarnya untuk menyicil haji itu bisa dari untuk menyicil haji itu sebenarnya tidak bisa, ibarat kata tidak bisa berpatokan dengan umur gitu. Jadi walaupun masih SD nih, misalkan masih SD udah berpikiran untuk pengen pergi haji, itu bisa aja ngumpulin duit dari SD itu. Jadi pada saat dia duitnya sudah kekumpul, baru mendaftarkannya untuk haji gitu. Kemudian bagaimana hukum orang yang tidak sholat tetapi berpergian haji atau umroh? Nah, hukumnya itu tidak sah, karena sholat itu fondasi utama untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi walaupun melaksanakan ibadah haji tapi seumur hidupnya tidak sholat, itu tidak sah dan berdosa besar karena sudah meninggalkan sholat. Karena kan sholat itu kan ibadah yang wajib ya dalam Islam. Jadi bukan hanya sekedar haji doang yang wajib, tapi sebelum berangkat haji pun seseorang yang ingin melaksanakan ibadah haji itu harus ibarat kata tuh harus juga melaksanakan sholat, seperti itu. Nah, buat orang yang meninggalkan sholat dan kewajibannya, bisa dikatakan orang yang murtad.
karena bisa dikatakan ia sudah keluar dari Islam. Kalau misalkan seorang itu berangkat haji tapi tidak sholat, seorang yang berangkat haji tidak sholat itu bisa dikatakan keluar dari Islam. Tuh. Pertanyaan selanjutnya, apakah menunda-nunda haji? Apakah hukum menunda-nunda haji padahal mampu? Nah, hukum orang yang menunda-nunda ibadah haji padahal dia mampu, baik dari segi finansial ataupun fisik dia mampu, tapi dia nggak segera haji, hukumnya adalah berdosa. Menunda tanpa alasan yang syar'i itu sama saja dengan berdosa, meskipun hajinya tetap sah jika dilakukan di kemudian hari. Nah, ada beberapa alasan yang memperbolehkan menunda-nunda haji, seperti sedang sakit berat yang menghalangi perjalanan ibadah haji. Kemudian tidak ada keamanan seperti konflik dan wabah. Seperti tahun 2020 kemarin itu kita kan ada namanya wadah COVID-19 ya. Itu di beberapa negara sengaja diperketat agar tidak si wabah itu tidak meluas sampai ke beberapa negara. Itu tidak apa-apa, tidak melakukan ibadah haji. Kemudian masalah administratif atau kuotanya sudah penuh, itu boleh di tahun selanjutnya. Kemudian bagaimana hukum seseorang yang meninggal dalam perjalanan saat berangkat ibadah haji? Hukumnya itu tetap mendapatkan pahala ibadah haji penuh dan pahala hajinya dicatat, namun kewajiban hajinya gugur. Nah, jika meninggal setelah ihram tidak dikafani, tapi langsung dikubur menggunakan kain ihram dan tidak perlu disolatkan gitu. Oke, aku akan menjawab bagian pertanyaan nomor 10 hingga 18. Apa hukum seseorang bagi yang ketinggalan wukuf di Arafah? Hukum bagi seseorang yang ketinggalan wukuf di Arafah merupakan haji yang tidak sah atau batal. Wukuf di Arafah merupakan rukun utama haji yang tidak bisa digantikan dengan amalan lain maupun dam. Jika seseorang tidak berada di Arafah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu sejak matahari pada tanggal Zulhijjah hingga terbitnya pada munculnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah dan hingga terbitnya fajar pada tanggal 10 Zulhijjah, maka dianggap tidak melaksanakan rukun haji dan rukun haji yang tidak berlaku. Menurut beberapa ulama, orang yang ketinggalan wukuf di Arafah wajib bertahallul dengan melakukan amalan umrah, yaitu tawaf, sa'i, dan bersyukur atau menggunting rambut. Selain itu, ia diwajibkan makhoda, mengulangi haji pada tahun berikutnya, dan menyembelih hewan kurban sebagai denda. Adapun amalan manasik haji lainnya tidak perlu dilakukan jika wukuf tidak terlaksanakan karena hajinya sudah batal. Untuk pertanyaan selanjutnya nomor 11, apa sih hukum badan yang penuh tato atau bertato melakukan ibadah haji dan umroh? Itu sih haram ya, karena berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadisnya Nabi Muhammad SAW melarangnya membuat tato karena dianggap mengubah ciptaan Allah dan termasuk perbuatan yang mendapat syahih ataupun menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melaknatkan orang yang membuat tato yang
meminta dibuatkan tato, baik itu laki-laki maupun perempuan. Namun terkaitannya pelaksanaan ibadah haji dan umroh sebagai umat dalam selama syariat dan rukun haji terpenuhi serta wudunya sah, karena hal ini bertato berada di bawah kulit dan tidak menghalangi air wudhu mencapai kulitnya sehingga wudhunya dalam sholat tetap sah menurut mayoritas pada ulama. Meski demikian sangat dianjurkan bagi orang yang bertato untuk untuk bertobat dan jika memungkinkan menghilangkan tato tanpa membahayakan dirinya. Pertanyaan selanjutnya, nomor 12. Bolehkah seseorang wanita yang sudah berkeluarga atau sudah menikah melaksanakan haji tanpa izin suaminya? Seseorang wanita yang sudah berkeluarga secara syariat sebaiknya meminta izin suami terlebih dahulu sebelum melaksanakan ibadah haji. Hal ini didasarkan pada Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa istri yang wajib meminta izin kepada suaminya ketika hendak keluar rumah ataupun termasuk untuk pergi haji. Namun terdapat pendapat bagi kalangan ulama mengatakan apabila wanita boleh pergi haji tanpa izin ataupun tanpa izin suaminya ataupun tanpa mahram. Tapi mazhab Syafi'i dan Maliki, bolehkah wanita pergi haji tanpa mahram asalkan bersama rombongan perempuan yang aman dan perjalanan yang terjamin keamanannya. Mazhab Hanafi dan Hanbali, masyarakat adanya mahram atau suami yang sebagai pendamping dan tidak membolehkan wanita pergi tanpa izin suaminya ataupun tanpa mahram. Dari sisi hukum izin suami, menurut sebagai ulama, istri wajib meminta izin suami. Jika suaminya melarang tanpa alasan yang tertentu ataupun syar'i, istri boleh pergi haji tanpa izinnya suami. Karena haji adalah kewajiban agama yang tidak dibolehkan ketinggalan. Namun jika suami memiliki alasan yang sah atau penting, seperti membutuhkan bantuan istri tidak diwajibkan untuk pergi haji sampai kondisi memungkinkan dan aman. Untuk pertanyaan ke-13, apa rukun haji tidak bisa ditinggalkan tetapi haji bisa digantikan dengan dam atau denda? Rukun haji adalah bagian dari pokok ibadah haji yang mutlak harus dilakukan agar haji sah. Jika seseorang meninggalkan salah satu rukun haji, maka ibadah hajinya batal dan tidak sah sehingga harus mengulangi haji di tahun berikutnya. Rukun haji tidak digantikan dengan dam ataupun denda. Rukun haji tidak bisa digantikan dengan dam ataupun denda atau cara lainnya karena ia merupakan syariat syahnya ibadah haji. Contohnya rukun haji antara lainnya ihram beserta niat wukuf di Arafah, tawaf, sa'i dan tahallul. Sedangkan wajib haji adalah amalan yang harus dikerjakan dalam pelaksanaan haji, tetapi jika ditinggalkan haji tetap sah. Namun orang yang meninggalkan wajib haji tanpa uzur syar'i berdosa dan wajibnya membayar dam sebagai tembusan dam. Ini merupakan menyembelih hewan kurban atau menggantikan dengan puasa atau memberikan makan kepada fakir miskin sesuai keuntungan. Wajib haji bisa digantikan dengan dam karena sifatnya sebagai misalnya pelengkap, tidak membatalkan membatalkan haji, misalnya mabit di Mina, melempar jumrah, tawaf wadah dan niat ihram dari mikat. Singkatnya, perbedaan utama mengapa rukun haji tidak bisa digantikan dengan dam sedangkan wajib haji adalah rukun haji adalah syarat dan sahnya ibadah haji, sehingga meninggalkan berarti ibadah tidak sah dan harus diulangi, tidak ada pengganti selain melaksanakan rukun tersebut. Wajib haji adalah kewajiban yang harus dilakukan, tetapi jika ditinggalkan ibadah tetap sah dan bisa digantikan dengan dam atau sebagai tembusan. Terus pertanyaan selanjutnya nomor 14, bagaimana cara membayar dam atau denda? Itu bisa melalui menyembelih hewan. Contohnya itu seperti hewannya tuh seperti unta, sapi ataupun kambing. Jika mampu menyembelih seekor unta, jika tidak mampu unta bisa digantikan seekor sapi ataupun kerbau. Tapi jika tidak mampu, sapi bisa digantikan dengan menyembelih 7 ekor kambing.
Terus selanjutnya berpuasa sebagian pengganti dam jamaah yang tidak mampu menyembelih hewan bisa berpuasa selama 10 hari dengan ketentuan 3 hari berpuasa saat haji berlangsung dan 7 hari sisanya setelah pulang ke kampung halaman. Terus selanjutnya memberi makan kepada fakir miskin. Jika tidak mampu berpuasa dapat digantikan dengan memberi makan fakir miskin senilai makanan pokok yang tertentu, misalnya beras, minyak, atau sejenis lainnya. Itu pun sesuai takaran yang ditetapkan, oke? Terus yang selanjutnya membeli kupon resmi dam. Di Tanah Suci, pemerintah Arab Saudi menyediakan kupon pembayaran dam yang dijual di kantor pos dan kantor resmi dengan harga standar, misalnya 475 rial Saudi. Pembayaran di kupon ini memudahkan jamaah tanpa harus repot-repot membeli dan menyembelih hewan secara langsung. Terus yang selanjutnya menitipkan uang kepada mukimin. Ada juga yang cara menitipkan sejumlah uang kepada orang yang tinggalnya di Mekah untuk mengurus penyembelihan dam. Pertanyaan selanjutnya, nomor 15. Bisakah umur 20 menyicil untuk biaya haji? Tentu aja bisa, karena berusia 20-an sangat bisa dianjurkan untuk memulai menabung untuk menyicilnya biaya haji sejak dini. Menabung sejak usia muda memiliki banyaknya keuntungan seperti mengurangi beban biaya yang harus disiapkan sekaligus mempercepat keseimbangan mendapatkan kuota haji saat ini. Masa untuk tangguhnya yang bisa sangat lama. Terus menabungnya itu bisa menyicil biaya haji sejak usia 20-an sangat memungkinkan dengan banyaknya lembaga keuangan syariah menyediakan produk tabungan haji dengan setoran awal yang ringan dan fleksibel sehingga bisa disesuaikan dengan kemampuan finansial. Misalnya ada tabungan haji dengan setoran awal mulai dari 100.000 dan setoran rutin bulan yang disesuaikan. Simulasi ini menabung biaya haji menunjukkan jika mulainya menabung sejak usia dengan konsisten, misalnya 435.000 per bulan selama 10 tahun, dana yang terkumpul bisa mencukupi biaya haji yang terus meningkat setiap tahun per tahunnya akibat inflasi dan kenaikan ongkos pada haji. Cicilan biaya haji resmi dari pemerintah juga memungkinkan calon jamaah menyetor dana secara bertahap melalui virtual account hingga pelunasan biaya haji, sehingga beban finansialnya menjadi lebih ringan dan terencanakan. Manfaat menabung sejak muda lainnya memudahkan persiapan biaya yang memungkinkan calon jamaah berangkat haji di usia yang lebih muda sehingga kondisi fisiknya, kesehatan lebih prima dan melaksanakan ibadahnya secara maksimal. Terus pertanyaan selanjutnya, nomor 16, bagaimana hukum orang yang tidak sholat tapi pergi haji ataupun umroh? Sholat itu diwajibkan kan? Bukannya kamu pergi ke haji atau umroh kamu dapat pahala, tapi kamu dapat dosa, karena setiap sholat itu adalah tiang agama bagi umat Islam. Karena kenapa? Itu pun bisa dianggap dosa besar sebagai kekufuran menurut banyaknya ulama. Dalam hadis disebutkan bahwa meninggalkan sholat adalah pembatas antara seorang muslimah dengan kekufuran dan kesyirikannya. Jika seorang meninggalkan sholat karena malas atau lalai pada lalai, beberapa ulama berpendapat ada yang mengatakan haji tetap sah tetapi tidak mendapatkan pahala. Ada yang juga mengatakan haji tidak sah sama sekali, namun pendapat yang lebih kuat atau menyatakan bahwa meninggalkan sholat dengan sengaja membatalkan keislaman seseorang sehingga ibadah hajinya tidak diterima. Selain itu, bagi orang yang tidak sholat tidak diperbolehkan pula untuk diwajibkan atau diwakilkan atau badal haji setelah meninggal dunia statusnya dianggap tidak muslim jika meninggalkannya sholat sampai akhir hayatnya. Pertanyaan selanjutnya, nomor 17, bagaimana hukum menunda-nunda haji padahal mampu? Hukumnya itu
menunda-nunda ibadah haji padahal sudah mampu. Menurut fatwa Majelis Ulama berpendapat ibadah haji merupakan kewajiban bagi yang mampu dan disunahkan untuk segera mendaftarkan melaksanakan haji agar tidak kehilangan kesempatan berharga. Menunda haji tanpa alasan syariah bisa mendapatkan dosa dan membahayakan secara spiritual. Bahkan Rasulullah SAW memperingatkan bahwa orang yang diberikan kesehatan dan rezeki namun menunda haji selama 5 tahun termasuk orang yang terhalangi dari kebaikannya. Terdapat pula juga para ulama mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat haji wajib dilaksanakan segera setelah mampu dan menunda tanpa alasan syariah berdosa. Mazhab Syafi'i membolehkan menunda haji meskipun sudah mampu dengan alasan Rasulullah SAW sendiri menunda pelaksanaan haji beberapa tahun setelah diwajibkan turun. Tapi ada juga yang mengambil sisi tengahnya, yaitu penunda haji bagi yang mampu tetapi menegaskan bahwa bagi sudah berusia 60 tahun ke atas khawatirnya kehilangan biaya haji atau memiliki kewajiban qadlah haji yang batal. Menunda haji adalah haram dan wajibnya segera untuk dilaksanakan. Jika seseorang yang sudah mampu tetapi menunda haji hingga meninggal dunia tanpa melaksanakannya, maka wajib dibadhal hajikan atau dihajikan oleh orang terdekat atau haji oleh orang lain atas nama dirinya. Itu contohnya tuh seperti keluarganya untuk menggantikan, tapi atas nama orang yang sudah nggak ada. Oke, pertanyaan selanjutnya yang terakhir bagi aku ya, pertanyaan sisanya dijawab sama teman-teman aku. Nomor 18, bagaimana hukum seseorang yang meninggal di perjalanan berangkat haji? Seseorang yang meninggal dunia dalam perjalanan berangkat haji, menurut para ulama, hadis Nabi Muhammad tetap mendapatkan pahala haji terus mengalir hingga di akhir hayatnya selama niatnya memang untuk melaksanakan haji. Jika meninggal dalam perjalanan menuju tanah suci setelah berniat dan sudah berihram, maka ia dianggap telah menjalankan ibadah haji. Tidak perlu dikhadakan atau digantikan oleh walinya jenazah. Oleh walinya. Jenazah dimandikan dan dikafani sesuai tata cara jenazah haji. Dan ia dibangkitkan dari kiamat dalam keadaan bertalbiyah atau mengucapkan talbiyah. Jika meninggal dalam perjalanan sebelum berihram, maka secara syariah ia belum dianggap meninggal dalam keadaan beribadah haji. Namun Allah akan membalas sesuai niatnya. Dalam hal ini, pahala haji tidak secara otomatis diberikan seperti orang yang meninggal setelah berihram, dan kewajiban haji yang dibagi yang bersangkutan tetap ada jika memungkinkan. Meninggal dunia di tanah suci saat menunaikan haji memiliki keutamaan khusus, yaitu mendapatkan jaminan masuk surga tanpa hisab atau mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan kemuliaan yang besar bagi yang meninggal dalam keadaan haji ataupun umroh di tempat suci. Tempat suci dalam jamaah haji meninggal dalam perjalanan atau saat pelaksanaan haji, maka pihak penyelenggaraan akan mengurus badal haji bagi yang meninggalkan tersebut sehingga pahala haji tetap sampai kepada almarhumnya. Oke, segitu aja dari soal aku dan jawabannya aku. Semoga kalian puas, dan untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman aku. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertama, apa hukum bagi seseorang yang ketinggalan wukuf di Arafah? Hukum bagi seseorang yang ketinggalan wukuf di Arafah itu hajinya tidak akan sah, karena wukuf di Arafah itu kan merupakan salah satu rukun haji ya, yang dimana jika kita meninggalkannya, maka otomatis ibadah tersebut tidak akan sah. Dan jadi orang itu wajib mengulang atau mengqadha haji itu di tahun depannya gitu. Kedua, hukum badan bertato melakukan ibadah haji dan umroh. Sebenarnya kalau hukum badan bertato, jadi seseorang yang memiliki tato di badannya itu masih sah-sah aja, karena tidak memengaruhi
sahnya ibadah haji dan apa ya, kan kalau kita wudhu kan ada mesin itu kan kita juga masih bisa bilang mungkin masih salah untuk melakukan sholat. Jadi wudhu itu masih ya itulah. Jadi tapi dianjurkan untuk menghapus tautnya terlebih dahulu seperti itu. Ketiga, bolehkah seorang wanita yang sudah berkeluarga melaksanakan haji tanpa seizin suami? Di sini sebenarnya ada ulama yang berpendapat kalau mau haji itu harus izin dulu ke suami. Ada yang berpendapat tidak perlu izin ke suami karena ya haji itu kan wajib ya. Jadi ada yang berpendapat seperti itu. Nah tapi boleh saja kita tuh haji tapi tanpa izin suami itu bisa ya, tapi harus memenuhi syarat. Seperti syarat mungkin sudah ada mahramnya, entah mahramnya bisa keluarga dari keluarganya perempuan, keluarga dari perempuannya, keluarga perempuan dari keluarga, atau enggak teman perempuannya seperti, atau terus memenuhi syarat keamanannya juga seperti itu. Selanjutnya, rukun haji bisa ditinggalkan tanpa wajib haji bisa diganti dengan dam atau denda. Nah, kenapa rukun haji tidak bisa ditinggalkan? Nah, kenapa rukun haji tidak bisa ditinggalkan? Karena tidak perlu membayar denda. Sementara wajib haji itu bisa diganti dengan dam atau denda. Nah, jadi karena rukun haji itu kan merupakan rukun hal yang mesti itu harus wajib dilakukan saat melakukan ibadah haji, yang dimana rukun haji ini bisa memengaruhi sahnya ibadah haji tersebut gitu. Dan juga merupakan kan ya, jadi memengaruhi untuk tidak sahnya ibadah haji tersebut. Karena kenapa tidak harus membayar dam jika kita meninggalkannya? Karena jelas-jelas situ kalau misalnya kita meninggalkan rukun haji, maka haji tersebut tidak sah. Yang mana yang tidak sah, jadi kalau tidak sah ngapain juga kita harus bayar dam? Udah nggak sah. Jadi mau gak mau di tahun depan harus ulang lagi, mengkodok haji tersebut gitu. Nah, sementara kalau wajib itu kan kalau wajib haji ini tidak mempengaruhi sah atau tidaknya haji secara langsung. Nah, jadi karena wajib haji ini tidak mengaruhi sahnya atau tidaknya haji tersebut, maka jika kita meninggalkannya, jadi kita tuh harus membayar dam gitu. Karena karena tidak mempengaruhi, jadi kita harus diwajibkan membayar dam atau denda kalau kita meninggalkannya. Nah, kecuali kalau misalnya nih kita seorang jamaah meninggalkan wajib haji tanpa misalnya ada uzur syar'i, nah itu ya dosa iya, bayar dam juga iya harus gitu. Jadi perbedaannya ya di mana rukun haji itu, karena jika kita meninggalkannya itu tidak akan sah ibadahnya, jadi ya gak harus wajib membayar dam gitu. Nah, sementara karena wajib haji ini tidak mempengaruhi sah atau tidaknya ibadah haji, maka wajib membayar dam tapi dengan uzur syar'i. Nah, kalau misalnya tidak dengan uzur syar'i, ya tetap wajib bayar dam, tapi kita tuh bakal mendapatkan dosanya seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana cara membayar dam atau denda? Di sini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 192 kalau tidak salah, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah
فإن أسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو من أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Sadaqallahul. Nah, di situ di ayat ini teruskan bahwa Utimul hajjal wa umrata lillah fa in asirtum famastaysara minal hadi. Jadi sempurnakanlah ibadah haji dan umrah. Dan jika kita meninggalkannya maka wajib untuk menyembelih hewan kurban atau hadiu. Nah, di sini juga jadi di sini ada juga yang faman tamatta bil umrati ilal hajj. Jadi yang melakukan haji tamattu yaitu melakukan ibadah umrah terlebih dahulu baru melakukan ibadah haji itu seterusnya hadap sama menjadi fasyamu. Jadi kan haji tamattu kan wajib ya untuk membayar dam atau kan dalam ibadah itu dalam haji tamattu itu. Nah, caranya itu dengan kita tuh menyembelih hewan jemaah. Caranya yaitu jemaah dengan menyembelih hewan kurban itu hadiu. Nah, jika famalam majur, jadi jika tidak mendapatkannya, jika tidak bisa mungkin yaitu berpuasa 3 hari di saat haji dan 3 hari lagi saat pulang gitu. Nah, di sini juga jika tidak mampu melakukan puasa juga itu dengan cara kita tuh bersedekah seperti itu, cara membayar dam atau dendanya. Nah, 7. Apa yang dimaksud mikot? Nah, dimaksud mikot ini merupakan batas suatu batas atau suatu peraturan mungkin jadi batas waktu dan tempat yang telah ditetapkan oleh untuk jemaah haji gitu, untuk jemaah haji dan umroh. Nah, jadi untuk apa sih? Jadi mikot itu merupakan batas waktu dan tempat untuk jemaah haji, bagi jemaah haji haji dan umrah untuk memulai haji dan menjalankan ibadah gitu maksudnya. Jadi misalnya jadi kan jadi mikot ini terbagi menjadi 2 jenis. Ada mikot zamani, ada mikot makani. Nah, misalnya mikot zamani itu misalnya kalau haji kan misalnya dimulainya dari malam misalnya menempatkan bulan Syawal ya kan. Nah, sementara kalau bulan Syawal untuk mikot untuk zaman itu kan dari Syawal, pokoknya dari Syawal sampai hari raya Idul Adha Zulhijjah ya kan. Mikot zaman itu batas waktunya kalau untuk haji. Nah, sementara kalau umroh ini batas waktunya mikot zamaninya itu sepanjang tahun. Jadi umroh ini bisa dilakukan kapan saja gitu kan untuk mikot zamani. Nah, untuk mikot makani batas tempatnya itu sebenarnya mikot makani itu contoh mungkin di Mekah ya mungkin. Jadi mikot makani jadi sebagai titik awal pelaksanaan haji dan umroh. Biasanya tuh di mana ya, mungkin di Mekah ya, saya kurang tahu sih untuk mikot makani. Tapi yang jadi mikot itu merupakan batas waktu dan tempat yang telah ditetapkan untuk bagi jemaah haji untuk melakukan ibadah haji dan umroh gitu, untuk memulai ihram gitu. Intinya seperti itu. Selanjutnya, apakah boleh berhubungan suami istri saat melakukan ibadah haji dan umroh? Hukumnya tidak boleh, karena itu juga merupakan salah satu larangan
ihram, larangan saat berihram gitu. Nah, jadi ya merupakan larangan keras. Jadi merupakan larangan keras jadi untuk berhubungan suami istri ini. Nah, diperbolehkan. Tapi ada waktunya juga untuk bisa melakukan hubungan suami istri. Untuk dibolehkan untuk melakukan hubungan suami istri itu ada waktunya. Itu saat setelah melakukan tahalul sani. Jadi tahalul sani itu setelah kita sudah melaksanakan melempar jumrah wala wusta aqobah, sudah melakukan sa'i, tawaf dan berbagai itu. Jadi diperbolehkan melakukan untuk berhubungan suami istri ini tidak boleh karena merupakan larangan ihram juga. Dan tapi ada waktunya untuk diperbolehkannya, yaitu pada saat setelah melakukan tahallul sani. Selanjutnya, apa saja perubahan yang terjadi pada diri seseorang setelah melakukan ibadah haji dan umroh? Perubahan yang terjadi pasti banyak ya. Satunya mungkin bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena setelah kita melakukan ibadah haji dan umroh, kita tuh jadi merasakan takut lah. Jadi untuk kita merasakan ingin selalu dekat kepada Allah seperti itu. Dan mungkin juga bisa meningkatkan ibadah, seperti mungkin lebih rajin dalam ibadah, dalam sholat, puasa dan lain-lain gitu. Kenapa orang yang haji dan umrah bisa mendapatkan mudawarah setelah pulang dari ibadah haji dan umrah? Nah, sebenarnya banyak mungkinnya faktornya, tapi biasanya mungkin karena kita udah haji dan atau sudah melakukan umrah, jadi kita kan mungkin ada orang yang masa jadi ujub, jadi takabur, sombong lah gitu, kayak gue nih udah melakukan haji dan umrah, jadi dia tuh melakukan ibadah haji dan umrahnya tuh hanya untuk sebatas kayak title gitu mungkin ya gitu. Nah, bisa juga mungkin karena dia tuh belum memahami dari apa sih maksudnya jadi makna ibadah haji dan umrah tersebut mungkin. Dan juga mungkin karena untuk kenapa mendapatkan mudawarot itu bukan mudawarot ya, karena sombong juga sih bisa, terus merasa ya seperti itu. Jadi dia tuh mungkin tidak bersungguh-sungguh dalam ibadah haji dan umrohnya. Jadi ketika pulang tuh malah sebenarnya kita setelah melakukan ibadah haji dan umroh tuh emang menguji dalam ibadah, dalam ini juga seperti itu. Jadi ya dalam ibadah haji tersebut untuk tidak mendapatkan mudawarot setelah kita pulang dari haji atau umrah, itu dengan kita bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah haji dan umrahnya. Jadi kita tuh niatnya tuh benar-benar untuk beribadah kepada Allah, untuk memfokuskan diri kita untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah ini. Nah gitu, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.